Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaimatul Mazuma Arifin dengan NIM akhir 051 dari kelas Akuntansi Syariah 6E mata kuliah Akuntansi Zakat. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari review artikel saya untuk artikel yang berjudul Intention to Adopt Blockchain Technology for Zakat Management in Indonesia. Nah, di sini untuk identitas artikel jurnal yang saya review yaitu judul tadi itu memiliki arti niat adopsi teknologi blockchain untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Penulisnya sendiri bernama Wike Juniati dan Tika Widyastuti. Untuk jurnalnya yaitu diambil dari Journal of Islamic Marketing tahun 2023 dengan doi tertera sebagai berikut nomor artikel jurnalnya dan kata kuncinya itu vintage, blockchain, keuangan sosial Islam, zakat Indonesia. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Nah, di sini untuk artikel ini sendiri nantinya akan membahas terkait pengadopsian teknologi blockchain itu apakah bisa diterapkan di Indonesia berdasarkan perspektif dari pegawai Basnas, lalu perspektif dari Muzaki dan lembaga lainnya. Nah, di sini topik yang diambil apakah teknologi blockchain itu akan efektif diterapkan di Indonesia sebagai bantuan dalam pengelolaan zakat. Untuk tujuannya sendiri di sini saya rangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu niat penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Lalu yang ketiga, untuk tujuan penelitiannya yaitu melihat apakah lembaga zakat dan muzaki di Indonesia berniat untuk mengadopsi teknologi blockchain tersebut. Nah, sesuai dari yang sebelumnya saya sebutkan bahwa penelitian ini itu memang mengambil beberapa perspektif untuk melihat hasil dari penelitian nantinya. Yang mana di sini yaitu perspektifnya berdasarkan lembaga zakat dan muzaki di Indonesia. Nanti dilihat apakah memang memiliki niatan untuk mengadopsi teknologi blockchain tersebut untuk membantu pengelolaan dan pembayaran zakat di Indonesia. Lalu yang selanjutnya di sini terdapat fenomena yang terjadi. Di sini saya rangkumkan ada 3 poin terkait fenomena yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan kenapa sehingga dilakukannya penelitian ini. Yang pertama yaitu terkait potensi zakat di Indonesia. Fenomena yang ada di Indonesia menunjukkan meskipun potensi zakat itu besar, namun angka pengumpulan zakat masih belum optimal nyatanya. Hal ini sesuai dengan data potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah per tahun sesuai dengan data Basnas pada tahun 2023. Namun, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan teknologi dan banyaknya masyarakat yang masih membayar zakat secara tradisional sehingga untuk pengumpulan zakat itu sendiri masih belum optimal. Lalu fenomena yang kedua yaitu berkaitan dengan peningkatan transaksi digital dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan digital di sektor keuangan. Nah, ini sesuai dengan data yang ada di Basnas juga, yang mana penghimpunan di Indonesia meningkat pada tahun 2022 karena transaksinya berbasis digital, yang mana pada tahun tersebut memang sedang terjadi pandemi COVID-19, sehingga dari para masyarakat itu 70%-nya berasal dari para pemuda di sekitar umur 20-an hingga 40 yang memaksimalkan penggunaan fitur pembayaran zakat digital dikarenakan memang tidak bisa melakukan pembayaran zakat secara tradisional pada saat COVID-19 tersebut. Lalu untuk fenomena yang ketiga di sini ada terkait dengan yang ada di Malaysia. Di situ transaksi vintage diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2025. Dan untuk kasusnya sendiri, blockchain ini sudah terdapat di beberapa negara ya, lembaga zakat yang menerapkan hal tersebut. Yang pertama ada di California, sesuai datanya ada lembaga pertama yang menerapkan sistem zakat berbasis mata uang kripto pada tahun 2014. Kemudian di Malaysia sudah mulai diterapkan pada tahun 2021 yang mana mereka sudah menerapkan zakat berbasis mata uang kripto juga.
Nah, di Indonesia ini diperkirakan dengan adanya fenomena tadi, itu transaksi vintage diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2025. Sehingga perlu adanya penelitian ini yang mana nanti melihat bagaimana sih niat para orang-orang terkait yang berkaitan dengan zakat tersebut, apakah mereka niat untuk mengadopsi hal tersebut untuk kemajuan vintage dan pengelolaan zakat nanti di tahun-tahun berikutnya. Lalu untuk yang selanjutnya di sini membahas terkait gap riset yang ditemukan dalam penelitian ini. Tentu saja dalam setiap penelitian itu kan ada gap risetnya yang mana menunjukkan bagaimana penelitian terdahulu dan dibandingkan lalu diambil hal-hal yang kemungkinan belum diteliti yang akan dibahas pada penelitian selanjutnya ini. Untuk gap riset pada artikel ini yang pertama yaitu terkait model penelitian yang digunakan atau metodenya. Nah, di sini untuk modelnya pada penelitian terdahulu itu terdapat penelitian yang berkaitan dengan kesiapan Malaysia terhadap blockchain dalam zakat di Indonesia. Jadi itu penelitiannya sama dengan artikel ini namun berbeda objek negaranya. Dan pada penelitian tersebut itu menggunakan model TAM atau teknologi acceptance model. Sedangkan pada artikel ini menggunakan metode atau model UTAUT yang mana yaitu merupakan gabungan dari beberapa model sebelumnya yang mana jadi model TAM itu sendiri itu ada di model UTAUT ini yaitu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, model yang lebih kompleks dari penelitian sebelumnya. Dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat adopsi blockchain di Indonesia, model ini benar-benar sangat bisa digunakan. Lalu yang kedua, untuk gap risetnya sendiri terkait dengan perspektif yang lebih luas. Nah, beberapa penelitian terdahulu itu banyak yang sudah melakukan ya dengan penelitian sejenis ini dan penelitiannya kualitatif, yaitu terkait zakat berbasis blockchain dari perspektif hukum Islam di Malaysia. Kebanyakan ini di Malaysia dan ada juga yang meneliti potensi blockchain untuk pengelolaan administrasi di Indonesia dengan pendekatan metode campuran dan fokusnya itu pada kesiapan masyarakat dan Basnas. Jadi hampir mirip dengan artikel yang saat ini saya review dan beberapa artikel lain yang memang tidak jauh berbeda temanya. Dan untuk gapnya sendiri, artikel ini mengisi kesenjangan dengan menganalisis niat adopsi blockchain dari 3 perspektif. Jadi tidak hanya dari satu perspektif saja. Sedangkan pada artikel terdahulu itu kebanyakan mereka hanya menggunakan atau fokus pada satu perspektif atau 2 perspektif saja. Sedangkan pada artikel ini menggunakan 3 perspektif. Yang pertama yaitu berdasarkan perspektif dari para praktisi pengelola zakatnya atau dari lembaganya yaitu Basnas, lalu dari akademisi, dan ketiga itu dari para muzaki atau pengguna layanan zakat itu sendiri. Lalu untuk faktor yang ketiga yaitu berkaitan dengan salah satu variabel yang digunakan pada artikel ini yaitu faktor sentimen, yang mana pada penelitian terdahulu faktor ini itu tidak diteliti atau memang benar-benar jarang diteliti gitu. Penelitian sebelumnya terdapat banyak penelitian terkait adopsi teknologi dalam zakat. Namun untuk variabel sentimen itu tidak terlalu dipertimbangkan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga pada artikel ini itu terdapat variabel sentimen yang berkaitan dengan perasaan positif atau negatif terhadap teknologi atau adopsi blockchain tersebut. Nah, apakah terbukti mempengaruhi niat seseorang untuk mengadopsi teknologi ini dalam pengelolaan zakat? Lalu yang selanjutnya yaitu fenomena gap riset yang keempat itu studi kasus di Indonesia. Sebelumnya kebanyakan berfokus pada negara Malaysia. Nah, memang untuk di Indonesia sendiri itu sangat jarang ditemui terkait pembahasan adopsi teknologi blockchain di pengelolaan zakat itu sendiri. Jikapun ada itu memang sangat-sangat terbatas dan kebanyakan untuk penelitiannya sendiri itu berfokus di negara Malaysia. Lalu di slide selanjutnya di sini ada pembahasan yaitu terkait teori yang digunakan pada artikel ini. Untuk teori yang digunakan pada artikel ini yaitu sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa menggunakan metode atau teori UTAUT yaitu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology.
untuk menganalisis niat masyarakat dalam mengadopsi zakat menggunakan teknologi blockchain. Nah, UTAUT sendiri adalah teori yang menjelaskan bagaimana pengguna itu menerima dan menggunakan teknologi yang ada. Nah, teori UTAUT ini sendiri sebenarnya merupakan gabungan dari teori-teori yang ada sebelumnya, yang mana juga berkaitan dengan adanya penggunaan teknologi. Nah, teori UTAUT ini sendiri memiliki 4 konstruk yang menentukan niat dan perilaku pengguna teknologi itu bagaimana dalam penggunaannya. Untuk konstruk itu sendiri yaitu antara lain yang pertama ada performance expectancy atau harapan kinerja, lalu yang kedua ada effort expectancy atau harapan upaya, yang ketiga ada social influence atau pengaruh sosial, dan facilitating condition atau kondisi yang memfasilitasi seseorang tersebut. Nah, 4 konstruk tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk melihat menentukan niat dan perilaku seseorang dalam mengadopsi atau menggunakan teknologi tersebut bagaimana. Dan juga tentu saja selain teori UTAUT ini tentu saja menggunakan faktor-faktor lainnya yang mendukung juga. Lalu di slide selanjutnya yaitu terkait variabel dalam penelitian. Nah, di penelitian atau artikel ini itu menggunakan 2 variabel, ada dependent dan juga independent. Untuk variabel dependennya sendiri yaitu adalah intention to use, yang mana maksudnya adalah niat seseorang untuk menggunakan, untuk mengadopsi teknologi blockchain tersebut dalam sistem pembayaran zakat. Sedangkan untuk variabelnya sendiri itu terdapat 5 variabel dan 4 diantaranya adalah 4 konstruk dari teori UTAUT tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk 4 konstruk itu yaitu mulai dari performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Nah, selain 4 konstruk tersebut, tentu saja ada faktor lain yang juga digunakan sebagai variabel penelitian dalam penelitian artikel ini, yaitu sudah saya sebutkan sebelumnya, ada variabel sentimen juga, yang mana melihat positif negatifnya dari seseorang tersebut dalam penerimaan atau pengadopsian teknologi blockchain itu. Lalu yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, untuk hipotesis sendiri di sini terdapat 5 hipotesis dalam penelitian ini. Untuk hipotesis pertama yaitu harapan kinerja memiliki pengaruh positif terhadap niat umat Islam untuk mengadopsi zakat online berbasis blockchain. Nah, di sini harapannya semakin tinggi tingkat keyakinan seseorang bahwa teknologi blockchain itu dapat meningkatkan kinerja pembayaran zakat, maka semakin besar niat untuk mereka mengadopsinya. Jadi kemungkinannya seperti itu gitu. Orang yang percaya bahwa blockchain dapat membuat proses zakat lebih transparan, efisien, dan akuntabel akan lebih cenderung mengadopsi teknologi ini. Lalu kemungkinan yang kedua, hipotesisnya adalah harapan usaha berpengaruh positif terhadap niat umat Islam untuk mengadopsi zakat online berbasis blockchain, yang mana logikanya orang yang menganggap teknologi blockchain mudah dipelajari dan digunakan akan lebih cenderung mengadopsinya, terutama jika mereka tidak memiliki banyak pengetahuan atau pengalaman dengan teknologi ini. Semakin mudah seseorang menganggap penggunaan teknologi blockchain untuk membayar zakat, maka semakin besar niat mereka untuk mengadopsinya tentu saja. Lalu untuk hipotesis yang ketiga, yaitu pengaruh sosial memiliki pengaruh positif terhadap niat untuk umat Islam mengadopsi zakat online berbasis blockchain, yang mana orang cenderung mengikuti pendapat orang yang mereka hormati atau percayai. Jika tokoh agama atau pemimpin mendukung penggunaan blockchain ini, maka masyarakat pun juga cenderung mengikutinya gitu. Mereka cenderung menggunakannya, mendukung hal tersebut. Semakin banyak orang berpengaruh yang mendukung penggunaan ini, maka semakin besar juga niat seseorang untuk mengadopsinya sebagai salah satu hal yang bisa digunakan dalam pengelolaan atau pembayaran zakat di Indonesia. Lalu untuk hipotesis keempat, yaitu kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif terhadap niat umat Islam untuk mengadopsi zakat online berbasis blockchain. Jika infrastruktur dan dukungan yang dibutuhkan
tersedia, maka orang akan lebih mudah dan percaya diri untuk menggunakan teknologi tersebut dalam pengelolaan atau pembayaran zakat. Semakin tersedia infrastruktur dan dukungan yang diperlukan, semacam akses internet, perangkat yang kompatibel, informasi yang mudah dipahami, dan juga adanya semacam pelatihan atau sosialisasi terkait hal tersebut, maka semakin besar juga niat seseorang untuk mau mengadopsi teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Lalu untuk hipotesis kelima, yaitu sentimen berpengaruh positif terhadap niat umat Islam untuk mengadopsi zakat online berdasarkan blockchain. Orang yang memiliki pandangan positif tentang blockchain merasa teknologi ini aman dan terpercaya, akan lebih cenderung untuk mengadopsinya gitu ketika dia memiliki kepercayaan terhadap perkembangan teknologi. Sedangkan untuk orang-orang yang mungkin berpikiran negatif akan berpikir sebaliknya. Nah, semakin positif perasaan seseorang terhadap penggunaan blockchain untuk zakat, maka semakin besar niat mereka untuk mengadopsinya juga. Lalu yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian artikel ini. Nah, artikel ini itu tidak hanya menggunakan satu metode saja, sedangkan pada penelitian sebelumnya mungkin hanya menggunakan salah satu, yaitu kualitatif ataupun kuantitatif. Sedangkan pada artikel ini itu menggunakan dua metode, yaitu metode campuran kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, pendekatan triangulasi yang digunakan ini untuk menggabungkan data kualitatif dan data kuantitatif yang didapatkan pada saat proses penelitian. Nah, di sini untuk data kualitatifnya sendiri yaitu dilakukan wawancara dengan para orang-orang yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yang mana mereka nanti menyampaikan perspektif mereka terkait apa yang diteliti, yaitu ada Basnas, akademisi, muzaki, hal-hal semacam itu. Lalu untuk yang kuantitatif itu dilakukan survei daring kepada 270 responden muzakinya. Jadi mohon maaf, untuk kualitatifnya itu wawancara kepada pihak Basnas dan juga akademisi yang memang paham dengan hal-hal terkait hal ini. Sedangkan untuk kuantitatifnya yaitu berfokus ke pandangan para muzaki, yaitu dilakukan survei atau penyebaran kuesioner secara online kepada sekitar 200-an responden untuk mengisi survei tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu hasil penelitian yang terdapat pada artikel ini. Dari 5 variabel yang ada, itu hanya 4 variabel yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap niat adopsi teknologi blockchain tersebut. Nah, faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan adalah salah satu dari 4 konstruk yang ada di UTAUT, yaitu pada bagian performance ekspektansi atau harapan kinerja. Sedangkan yang berkaitan atau faktor yang berpengaruh positif terhadap hal tersebut ada 4, yaitu effort expectancy, social influence, facilitating condition, dan juga faktor lain yang tadi terkait dengan sentimen. Nah, yang mana keyakinan bahwa blockchain meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembayaran zakat itu tidak berpengaruh signifikan di variabel yang performance expectancy atau harapan kinerja tersebut. Jadi hanya ada 4 faktor atau 4 variabel yang memang berpengaruh positif terhadap hal tersebut. Dari 4 UTAUT atau 4 konstruk yang ada di UTAUT itu hanya 3 saja yang berpengaruh positif, sedangkan yang satunya itu dari faktor lainnya yang berkaitan dengan sentimen atau sentimen atau pandangan positif atau negatif seseorang terhadap teknologi blockchain tersebut. Lalu di slide selanjutnya, untuk kesimpulan dari artikel tersebut itu ditemukan bahwa penelitian ini menunjukkan harapan upaya pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi, dan sentimen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sedangkan harapan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, terhadap penggunaan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Teknologi blockchain diyakini itu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Indonesia.
Meskipun praktisi dan akademisi itu mendukung teknologi ini, namun pada nyatanya mereka tuh belum siap untuk mengadopsi atau mengimplementasikannya dalam pengelolaan zakat di Indonesia secara penuh, karena juga terdapat beberapa tantangan yang diperhatikan oleh mereka pada saat ini, yaitu mulai dari ketersediaan anggaran, lalu pengembangan sumber daya manusianya juga. Oleh karena itu, teknologi blockchain ini sendiri kan masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Minimnya literasi juga itu mempengaruhi terkait pengembangan sumber daya manusia dalam memahami teknologi blockchain ini digunakan di pengelolaan zakat atau pembayaran zakat secara digital di Indonesia. Dari penelitian ini tentu saja memiliki kontribusi yang diberikan. Nah, di sini saya rangkumkan ada 5 kontribusi yang diberikan melalui penelitian yang dilakukan ini terkait pengadopsian teknologi blockchain di Indonesia untuk pengelolaan zakat. Nah, untuk kontribusi pertama yaitu analisis komprehensif terhadap niat adopsi blockchain untuk zakat, yang mana penelitian ini kan memberikan analisis ya yang lebih komprehensif tentang niat penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat di Indonesia dibandingkan penelitian sebelumnya, dengan mempertimbangkan beberapa perspektif gitu, hingga 3 perspektif, yaitu Basnas, akademisi, dan juga Muzaki, sehingga dapat menambah literatur juga dan untuk pengembangan penelitian yang selanjutnya. Lalu yang kedua yaitu penggunaan model yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adanya penggunaan model UTAUD dengan penambahan variabel sentimen ini merupakan suatu hal yang baru, yang lebih kompleks daripada penggunaan model TAM yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Dan di sini terdapat variabel baru yang dikenalkan, yaitu ada variabel sentimen yang digunakan dalam penelitian tersebut, yang mana hal ini belum pernah diteliti sebelumnya dalam konteks zakat. Lalu identifikasi faktor yang mempengaruhi niat adopsi di Indonesia. Untuk penelitian ini itu kan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap niat adopsi blockchain untuk zakat di Indonesia, seperti harapan upaya, pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi, dan sentimen, yang mana 4 hal ini merupakan suatu faktor yang memang berpengaruh secara signifikan terhadap pengadopsian teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Nah, temuan ini tentu saja penting ya, penting untuk ditindaklanjuti, yang mana nantinya mungkin ada faktor-faktor lainnya yang juga mempengaruhi hal tersebut. Lalu untuk kontribusi yang selanjutnya yaitu rekomendasi praktis untuk lembaga zakat. Nah, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga zakat di Indonesia, termasuk terkait dengan pelayanannya, yang mana menyesuaikan layanan sistem informasi sesuai dengan harapan para kontributor zakat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait blockchain ini gitu, dan mengkaji kewajiban yang terkait dengan penerapan sistem blockchain untuk memastikan apakah tetap patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Lalu tentu saja untuk kontribusi selanjutnya yaitu masukan untuk penelitian selanjutnya, yang mana menunjukkan bahwa faktor ekspektasi upaya tidak berpengaruh signifikan terhadap niat adopsi teknologi blockchain tersebut. Dari sini, maka penelitian selanjutnya juga dapat menyertakan metodologi tambahan atau studi perbandingan dengan negara-negara lainnya. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari hasil review artikel yang sudah saya baca. Semoga dari apa yang saya baca dapat memberikan ilmu baru untuk saya sendiri juga, dan semoga saya dapat memahami terkait apa yang telah saya baca. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah dalam menjelaskan, lalu salah dalam menangkap hal apa yang telah saya baca dari artikel tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.